Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 3. Unsur syarat mutlak negara. Yang pertama, unsur tempat. Untuk membangun negara, kita harus memiliki wilayah yang jelas. Contoh, Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daratan yang luas. Yang kedua, unsur manusia. Bagaimana bisa kita membangun negara tanpa adanya manusia? Manusia adalah rakyat atau penduduk yang akan tinggal di dalam wilayah tersebut, baik warga negara maupun orang asing yang akan menetap sementara di wilayah itu. Yang ketiga, unsur organisasi. Untuk membangun negara, kita butuh pemerintahan untuk mengatur kehidupan rakyat, menegakkan hukum, dan menjaga kedaulatan negara. Tanpa organisasi, negara tidak akan teratur. 2. Pendekatan preventif tata negara. Yang pertama, negara dalam keadaan diam. Negara dalam keadaan diam atau statis yang berfokus pada susunan dasar, konstitusi, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak atau bisa disebut juga dinamis, yang dimana pemerintahan dan rakyat melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama yang berfokus pada aktivitas penyelenggaraan negara. 3 unsur konsep hukum negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, hukum nasional, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang dimana sumbernya berasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, tujuan negara. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dasar negara. Yang pertama, Indonesia adalah negara republik, sesuai dengan sila kedua dan keempat. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus bertingkah laku adil dan berkepemimpinan, melakukan hal secara bijaksana dan dapat bermusyawarah dengan siapapun. Yang kedua, Indonesia menganut demokrasi konstitusional pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang dimana kita dapat melakukan pemilihan umum dan pengawasan pemerintah oleh lembaga negara. Yang ketiga, Indonesia adalah negara modern yang ideal, Democratischen Rechtsstaat, yang dimana negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Yang pertama, kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan, penindasan, atau paksaan, serta berdaulat untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, yang dimana rakyat hidup rukun, damai, dan saling mendukung. Yang ketiga, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Contohnya, seperti pemerintah membuat dan melaksanakan undang-undang untuk mengatur rakyat. Yang keempat, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, yang dimana menjamin hak rakyat, pelindungan dari ancaman, aturan yang ditaati bersama. Yang kelima, keadilan, yang dimana perlakuan adil bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. 2. Aliran untuk mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, aliran liberal individualis, yang dimana setiap orang bebas memilih pekerjaan, agama, dan cara hidup tanpa terlalu banyak campur tangan negara. Yang kedua,
aliran kolektivis atau sosialis, yang dimana negara menyediakan fasilitas gratis untuk semua rakyat agar tidak ada kesenjangan dan semua bisa sejahtera bersama. 2. Pendekatan mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan, prosperity approach, yang dimana menjamin hak kepemilikan agar tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, pendekatan keamanan, security approach, yang dimana membentuk aparat keamanan untuk melindungi rakyat dari kejahatan. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Yang pertama, kedudukan dasar negara. Kedudukan dasar negara ialah sebagai pondasi atau landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sumber dari segala peraturan perundang-undangan, yang dimana semua hukum dan aturan harus sesuai dengan dasar negara. Yang ketiga, bersifat tetap, fleksibel, dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak berubah, namun penerapannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Yang keempat, di Indonesia dasar negara adalah Pancasila. Dikarenakan Pancasila disepakati sebagai pondasi bersama. Konsep norma hukum. Yang pertama, bersifat jenjang, yang dimana aturan hukum tersusun berlapis dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kedua, norma lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi, dikarenakan norma yang lebih rendah akan sah hanya jika sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Yang ketiga, norma tertinggi dalam suatu negara adalah ground norm, karena semua aturan hukum yang lebih rendah bersumber dan berlaku sah hanya jika sesuai dengan ground norm. Dasar negara secara terminologis. Yang pertama, dasar negara, landasan dan sumber dalam membentuk serta menyelenggarakan negara, yang dimana landasan pokok menjadi sumber nilai norma dan arah dalam membentuk serta menyelenggarakan negara tersebut. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum, yang dimana dasar negara adalah tempat hukum berpijak dan menjadi pondasi berdirinya negara. Yang ketiga, teori Hans Kelsen. Dasar negara disebut basic norm atau ground norm, karena di mana ground norm adalah dasar utama yang melahirkan, mengikat, dan memberi sah semua hukum dalam negara. Dasar negara secara etimologis. Yang pertama, secara etimologis identik dengan istilah ground norm, norma dasar, rex society, cita hukum, stat society, cita negara, dan filosofi Kronschlag, dasar filsafat negara. Karena semua istilah tersebut menuju pada hal yang sama, yaitu norma tertinggi, pijakan utama yang menjadi sumber nilai, arah, dan tujuan. Yang kedua, bersifat universal. Setiap negara pasti memiliki dasar negara. Karena dasar negara adalah pondasi universal yang jadi sumber nilai, arah, dan berdirinya negara tersebut. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana undang-undang sebagai dasar negara. Yang kedua ada Ketetapan MPR, yang berisikan referendum. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Perpu, yang berisikan tentang sistem pendidikan. Yang keempat ada peraturan pemerintah yang berisikan tentang pelaksanaan pendidikan. Yang kelima ada peraturan presiden yang dimana berisikan tentang kurikulum nasional. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi yang dimana berisikan tentang pendidikan antar daerah. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota yang dimana berisikan tentang sekolah gratis. Urgensi dasar negara. Yang pertama, menjadi fondasi penyelenggaraan negara, yang dimana setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan dasar negara. Yang kedua, menjadi pedoman hukum dan politik, yang dimana tanpa dasar negara, hukum bisa sewenang-wenang dan politik bisa kehilangan arah. Yang ketiga, menjamin kesatuan dan keberlangsungan negara, yang dimana dasar negara membuat rakyat bersatu dan negara tetap berdiri kokoh sepanjang waktu. Dan yang keempat, penentu arah dan cita-cita nasional, yang dimana dasar negara itu fondasi
yang menentukan arah, tujuan, dan keberlangsungan hidup bangsa. Menandanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Analogi Pancasila. Pancasila ibarat jalan beraspal, yaitu memberi arah perjalanan bangsa, membawa tanpa kerusakan, dan berbeda dengan jalan tak beraspal yang cepat rusak. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Nilai-nilainya bersifat nasional dan mendasari kebudayaan bangsa. Mencegah perpecahan bangsa, membentuk pola hidup dinamis, seimbang, penuh keserasian dalam keberagaman. Selanjutnya peran. Perannya itu ada warga negara dan pemerintah. Untuk warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ikut menjaga lingkungan, gotong royong, dan menghormati. Selanjutnya menunjukkan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah menjadi panutan pengalaman Pancasila dan menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Contoh, petugas pajak sebagai teladan amanah dan integritas. Selanjutnya, pokok pikiran dalam UUD 1945. Pokok pikiran keempat memuat kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan ketuhanan. Yang terakhir, Pancasila dan hukum. Patokan kelandasan Pancasila, keadilan dalam ditegakkan. Itu ada Pancasila sebagai dasar negara, menaungi dan memberi arah hukum, dan berlaku semua tanpa diskriminasi. Oke teman-teman, kita lanjut ya materinya ke bagian C, yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita yang ke bagian sumber yuridis dulu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sumber yuridis. Di sini yang pertama ada pembukaan Undang-Undang 1945. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Rumusannya dan tata urutannya tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu ada ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998, penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi segala sesuatu yang ada di negara kita ini sumbernya adalah Pancasila, teman-teman. Oke, kita ke sumber historis. Historis itu adalah sebuah cerita bagaimana Pancasila ini terbentuk, dari cerita mana, bagaimana ceritanya. Jadi awal mula pidato Soekarno, presiden pertama kita, mengemukakan Pancasila, mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 pada pidato di BPUPKI. Presiden Soekarno mengatakan Pancasila disebut juga filosofis groundswell dan ideologi negara. Pancasila adalah karya dari BPUPKI dan disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu sumber sosiologis. Di sini ada 5 bagian karena sesuai dengan Pancasila ya teman-teman, ada 5 sila. Ada pertama nilai-nilai ketuhanan, religiusitas, sesuai ya dengan sila pertama. Lalu kedua ada nilai kemanusiaan, sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga nilai-nilai etis kemanusiaan. Yang keempat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan. Dan yang terakhir nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Lalu yang terakhir sumber politis. Pertama ada sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Dari sektor pemerintah, Pancasila menjadi norma hukum dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Lalu kedua sektor masyarakat, Pancasila menjadi kaidah penuntun
dalam setiap aktivitas sosial, sehingga akan terwujudnya clean government and good governance. Yang dimaksud dengan clean government adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang sering disingkat dengan KKN. Dan good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan, mencangkup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, suplemen hukum, efektivitas, dan efisiensi dalam menjalankan urusan publik demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila. Membangun awal Pancasila disusun Soekarno 1 Juni 1945, lalu disahkan 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila ke pembukaan UUD 1945. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama, kehidupan masyarakat. Yang kedua, perilaku anarkisme. Yang ketiga, menjadi bingas karena code of conduction pada Pancasila mengalami degradasi. Yang keempat, euforia politik. Yang kelima, bidang pemerintahan. Yang keenam, aparatur negara yang tidak menjiwai kewarganegaraan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, yang dimana Pancasila menjadi pondasi hukum agar setiap aturan sesuai dengan nilai dasar bangsa Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana batin, karena Pancasila bukan hanya teks hukum, tetapi juga hidup dalam sikap dan kebijaksanaan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, karena hukum tidak hanya mengatur, tetapi harus mewujudkan keadilan sesuai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana supaya konstitusi selalu sejalan dengan nilai luhur bangsa, tidak sekedar meniru sistem negara lain. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan institusional. Yang pertama, membentuk negara dan menyelenggarakannya dengan bersumber nilai-nilai Pancasila, hingga terwujudnya kepentingan nasional. Dikarenakan Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai. Kalau negara tidak berdasarkan Pancasila, arah penyelenggaraannya bisa menyimpang, semisal hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pendekatan human resource. Yang pertama, aparatur negara. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni, melaksanakan tugas negara secara transparan, akuntabel, dan fairness. Karena aparatur negara adalah pelayan masyarakat. Jika bekerja dengan transparansi, akuntabilitas, dan fairness, maka kepercayaan publik meningkat dan tujuan negara bisa tercapai. Yang kedua, masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat adalah pelaku sekaligus tujuan pembangunan. Jika kualitas SDM tinggi, maka bangsa akan maju. Yang ketiga, menghindari warga negara melakukan free fight, liberalisme, tidak terjadi monopoli, dan monopsoni. Sebab pendekatan SDM penting agar manusia Indonesia berdaya, cerdas, dan beretika, sehingga tidak ada kesenjangan akibat persaingan bebas, monopoli, atau monopsoni. 2. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI, yang dimana disebut kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak bisa dipisahkan. Dan ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wapres juga bagian dari proklamasi.
semua pernyataan kemerdekaan secara rinci berdasarkan asas Pancasila. Dengan demikian, hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu pertama memberi penjelasan, kedua memberi penegasan, ketiga memberi pertanggungjawaban. Sebab hubungan Pancasila menjelaskan tujuan, menegaskan dasar negara, dan memberi pertanggungjawaban atas proklamasi yang telah dibuat oleh negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Yang kedua, Pancasila merupakan asas keharmonian dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai stat fundamental norm, yang dimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai stat fundamental norm adalah wadah hukumnya, sedangkan Pancasila adalah jiwa atau roh yang menjiwainya. Keduanya tidak bisa dipisahkan, ibarat tubuh adalah pembukaan Undang-Undang Dasar dan jiwanya adalah Pancasila. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Nilai sila pertama. Pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 yang dimana berisikan kebebasan beragama. B. Nilai sila kedua. Pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, yang dimana berisikan kedudukan dan keadilan. C. Nilai sila ketiga. Pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, yang dimana berisikan tentang kewajiban bela negara. D. Nilai sila keempat. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, yang dimana berisikan tentang musyawarat dan perwakilan rakyat. E. Nilai sila kelima. Pasal 23, pasal 26H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, yang dimana berisikan tentang kesejahteraan, pendidikan, budaya, dan perekonomian untuk rakyat. Oke, kita lanjut ke bagian F, rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Oke teman-teman, saya akan merangkumkan atau meringkaskan tentang makna dan pentingnya Pancasila. Pancasila yang sudah seperti kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Segala sesuatu sudah pasti bersumber pada Pancasila. Karena itu Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Semua harus bersumber pada Pancasila. Lalu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa ya penting? Karena agar pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena itu sangat. Sebelum kami tutup, teman kita mau pantun nih. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat bagi. Thanks for watching.